إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على الطلعة الذات المقدسة والغيث المقنطر والجوهر الكمال المكتم لاهوت الحمال وناسوت الوصال وطلعة الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل من أقمت به نواسيك الفرق إلى طرق الحق فصل اللهم به منه فيه عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan para habaib dan para ulama, wabil khusus Habib Alwi. Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan umurnya, dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kehidupannya. Ibu bapak yang dihormati Allah sekalian, awalan, pertama sekali kita syukur dan panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk kita semua ini dan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menzahirkan ubudiyah. Dan kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan kita semua ini sebagai umat Nabi besar junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita sebagai umat Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu syukur atas apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti ditambah. Nah, ditambah artinya, nah, setiap tahun dan mungkin setiap hari kalau kita di Banjar, hafal ya semua. Jadi saya ini dari Patani. Patani itu di selatan Thailand. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dulu. Kalau kita di sana tuh, kalau berbandir dua bahasa, bahasa Melayu juga dan bahasa Thailand. Kalau orang sana itu bilang bahasa Siam, bahasa Siam. Nah, jadi alhamdulillah bahasa Indonesia bisa sedikit-sedikit. Nah, namun bahasa Banjar kalau juga dikit-dikit. Nah, jadi nggak usah apa namanya, bingung lah. Nah, jadi kalau saya ini campur-campur ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi alhamdulillah, nah, kita khususnya kita di Banjar nih, di Banjar Masjid, ululian tiap-tiap hari, maulidnya tiap-tiap hari. Nah, artinya, kita hidup di zaman akhir, atau akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ini. Nah, kalau juga kita teliti melihat tafsir-tafsirnya, hadis-hadisnya dan kitab-kitab para alim ulama, juga jalan untuk kita menuju kepada hadratillah, jalan untuk kita selamat hidup di dunia ini juga di akhirat, dua. Nah, yang pertamanya, hendaklah kita semua ini, gimana? Hendaklah kita semua ini istiqomah. Artinya istiqomah fi talabatil ilm. Istiqomah tentang menuntut ilmu. Jadi istiqomah ini kalau mengikut Imam Ghazali,
Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau istiqomah yang menuntut ilmu itu, nah paling kurang 1 minggu. Katanya Imam Ghazali, barang siapa yang kadang mendengar artinya tentang ilmu agama itu sampai 1 minggu, artinya faqat aswad dan qulub. Maka hatinya itu sudah hitam. Nah, jadi mudah-mudahan berkat yang kita berkumpul malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik hidayah untuk kita semua, nah, supaya istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, saudara yang dihormati Allah sekalian, nah itu satu jalan. Nah, yang keduanya, jalan untuk selamat kita hidup di zaman yang akhir ini, yaitu jalannya sholawat. Jadi Habib, afwan ya. Jadi saya ini kan agak banyak juga lah merantau ke sana kemari, nah, cari jalan. Nah, jadi artinya kalau kita lihat, nah, masyayikh, itu kita di masyayikh, guru-guru kita dulu, nah, yang begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, memberi karomah. Nah, artinya kita dapat maklumat bahwasanya orang-orang dahulu itu punya thariqah. Nah, artinya thariqah itu jalan untuk menuju hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai sekarang, nah alhamdulillah kita juga teliti, kita juga melihat kita para ulama, nah, jalan yang selamat, jalan yang kada pakai mujahadah yang begitu banyak, nah yaitu jalannya sholawat. Nah, jadi sholawat ini, nah kita khususnya masyarakat Banjar belum kada usah banyak ngomong tentang sholawat ini. Orang Banjar lebih tahu, nah, lebih arif, lebih alim. Nah jadi, nah itu aja satunya jalan untuk kita menuju selamat. Nah, yaitu kita tetapkan diri kita istiqomah dalam majlis ilmu, hadir di dalam majlis menuntut ilmu. Nah, dan juga saya ingin berpesan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kalau kita punya anak, nah, bukan lagi sunat, bukan lagi, nah, bahkan wajib kita memperjuangkan, kita menyuruhkan anak-anak kita itu mempelajari ilmu agama. Nah, khususnya akhir zaman kita ini, nah khususnya ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama kita, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan hanya ma'rifat tahu. Biasanya kita dengar bahwa bila kita sebutkan ilmu ma'rifat, nah jadi kayaknya orang kita itu paham tentang hakikat, itu bukan. Nah, jadi ma'rifat itu sebenarnya dua. Nah, yang pertamanya ma'rifat 'ammah. Jadi ma'rifat 'ammah ini yang wajib kita mempelajari. Waktu khususnya, nah apabila ini saya adik-adik anak-anak kita nih, nah apabila balik sampai umurnya 15, nah itu wajib sudah wajib mengaji ilmu. Kalau gimana ilmu usuluddin sifat 20 ya, sifat 20, nah itu wajib sudah. Nah, muttafaq sudah disebutkan oleh para alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah, itu wajib. Nah, jadi kalau kita lihat juga di dalam kitab Kifayatul Awam, jadi orang yang kadang ngerti, kadang mengenal Tuhan, dan melalui sifat-sifat 20 atau sifat 13, nah itu diragukan keimanannya. Jadi itu diragukan oleh ulama tentang keimanan itu seseorang. Nah, jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun, nah kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini luar biasa.
Kalau kita lihat di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hazani, beliau menyebutkan bahwasanya orang kafir di antaranya Abu Lahab, Aba Lahab yang kita dengar juga Allah Subhanahu wa taala juga mencelakan Abu Lahab, yaitu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, jadi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki begini, beliau mendatangkan beberapa hadis tentang kecelaan Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Lahab ini. Nah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Lahab ini tiap-tiap malam Senin, malam Senin, hari Senin itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan tentang azabnya. Nah, kenapa? Jadi waktu kelahiran, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rumahnya Sayyidatuna Aminah, ibunya Rasulullah, itu cahayanya keluar. Cahaya dari rumah, dari atapnya rumahnya Siti Aminah itu keluar sampai ke langit. Jadi si Abu Lahab ini bapaknya saudara Rasulullah, apa namanya, Ajib itu kaget gitu. Ini apa ini cahayanya keluar dari rumahnya Aminah. Jadi lalu apa namanya, Abu Lahab ini disuruh jariyahnya, budaknya. Nah, jadi budaknya ini namanya Suwaibah. Nah, jadi Abu Lahab disuruh, Suwaibah, ayo kamu pergi aja ke rumah Siti Aminah, ke rumah Aminah, tuh ada apa ini cahayanya keluar nih. Langsung Suwaibah ini pergi ke rumahnya Aminah. Nah, setelah tibanya Suwaibah ke rumah Sayyidatuna Aminah, didapati Aminah itu melahirkan seorang bayi, seorang anak laki-laki. Langsung Suwaibah apabila sudah dapat ketahuan bahwasanya Aminah ini dapat anak laki-laki, langsung bulik ke rumahnya Abu Lahab tadi. Nah, setelah itu Suwaibah ini kasih kabar, cerita sama Abu Lahab. Kalau bahasanya gimana? Bapak Lahab gitu ya. Bapak Lahab. Wahai Abu Lahab, bahwasanya apa namanya, cahayanya yang keluar dari atapnya rumah Aminah itu, Aminah sudah apa namanya, melahirkan anak. Langsung Abu Lahab pun nanya, laki-laki atau perempuan? Nah, dijawab Suwaibah, anak laki-laki. Setibanya Abu Lahab ini mendengar Aminah dia dapat anak laki-laki, lalu Abu Lahab ini mengatakan, fa ini. Nah, jadi artinya Abu Lahab ini langsung merdekakan apa namanya, budaknya tadi, hambanya tadi yang bernama Suwaibah. Nah, jadi setiap malam Senin Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan azab, dan di dalam riwayat menyebutkan Abu Lahab ini tiap malam Senin dapat minuman sedikit. Nah, itu mendinginkan kepanasan azab dia. Nah, jadi Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah sebagai budaknya, sebagai jariyahnya tadi, karena gembiranya, karena sukanya dapat apa namanya, anak saudara tadi, ponakannya. Nah, dapat ponakannya laki-laki. Nah, jadi di sinilah ulama kita ambil istifadah, ambil paham bahwasanya orang kafir, kalau orang kafir juga
juga mendapat syafaat Rasulullah karena memerdekakan karena gembira dengan Rasulullah. Maka gimana kalau kita orang mukmin, orang Islam yang senantiasa mentauhid akan Allah Subhanahu wa taala, kalau tiap-tiap harinya umurnya habis dengan menggembirakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dapat syafaat. Apalagi kita orang Islam, apalagi kita orang mukmin. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ini senantiasa menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga dapat syafaat Rasulullah di dunia wal akhirah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi kalau kita baca riwayat, kita mendengar ceritanya Nabi Muhammad ini, jadi kadang kita lintasan khawatir itu gimana nih, ini manusia ini luar biasa. Di dalam kitab Syaraful Anam Al-Barzanji itu ada cerita juga. Ini kabar gembira bagi kita semua. Nah, agar kita lebih dekat hati kita, perasaan kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat musyahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Syaraful Anam, jadi ceritanya begini. Ceritanya berlakunya di Mesir. Waktu zaman ratusan tahun dulu lah. Jadi di satu kawasan di Mesir itu di Bahrain. Jadi adanya rumah orang Islam, rumahnya orang Islam, tapi jirannya ini orang Kristen, Kristen Yahudi. Orang Yahudi. Jadi orang Islam ini, apabila masuknya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang Islam ini kan bikin majelis maulid kayak begini lah. Panggil jiran-jiran, tetangga-tetangga, datang hadir, bikin majelis untuk memperingatkan. Jadi si Yahudi ini ada laki bini, suami istri laki bini. Jadi si istri ini kan heran, tanya sama suaminya, kalau bahasa kita gimana sih? Apa gitu ya? Wahai suamiku, wahai abang, ya orang Islam ini gimana? Di tiap-tiap tahun udah aku memperhatikan kalau masuknya bulan Rabiul Awal itu disediakan makanan, dipanggilkan orang, macam-macam lah. Jadi artinya memperhiaskan gitu, menghiasikan kawasannya, rumahnya. Jadi ujarnya si istri ini, aku melihat si orang Islam ini apabila masuk bulan Rabiul Awal disediakan makanan sembelihan macam-macam. Oh, jawabnya si suami tadi, suami orang Yahudi. Oh, jadi orang Islam nih. Nah, orang Islam itu dia anggap ada Rasulnya yang bernama Muhammad. Kelahirannya Nabi Muhammad bagi orang Islam itu yang bulan Rabiul Awal. Jadi kita sekarang ini kan masih di dalam bulan Rabiul Awal. Oh, jawabnya si istri yang begitu bang. Dia awalnya juga dia deh. Nah, apabila si istri tadi jadi rasa mau gimana nih orang Islam ini mengagungkan baginda, mengagungkan nabinya, rasulnya. Bagaimanakah rasulnya kalau hidupnya rasul orang Islam itu aku akan melihat benar kayak gitu, ya kan? Nah setelah itu jadi ada rasanya yang mendalamkan di dalam hatinya, rasa hendak melihat benar rasul orang Islam ini. Nah, lalu masuk malam kegulingan, tidur, malam tidur. Nah, setelah tidur, di sini kita boleh paham
walaupun kita umat Rasulullah jauh dari Rasulullah banyak dosa, tapi kalau betul-betul hati kita mau, betul-betul hati kita hendak melihat Rasulullah, bisa. Orang kafir diberi Tuhan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidur. Nah, tidur nih mimpi. Nah, jadi mimpinya, nah si yang perempuan Yahudi tadi bukan sendiri, suaminya juga mimpi, tapi mimpinya sama. Nah, mimpinya ada seorang laki-laki datang ke rumah si orang Islam tadi. Nah, datang. Nah, setelah datangnya seorang laki-laki ini, dalam rumah si Muslim itu semua bangun berdiri. Nah, jadi di dalam rumah orang Islam itu ramai benar. Sampai kalau melihat di situ kan dia bilang sampai 100.000. Nah, jadi ada seorang laki-laki itu datang, di sampingnya ada 4 orang. Nah, jadi singkat ceritanya, si Yahudi ini setelah bangun dari tidurnya, bangun dari guringnya, nah cerita sama suaminya, "Bang, ini belum mimpi." Ajar suami itu, "Gimana deh mimpinya kayak apa?" Nah, jadi suami istrinya cerita begini, "Oh gitu, apa juga mimpi sama." Nah, kalau gitu ayo kita ke rumah orang Muslim ini, orang Islam ini. Nah, besok, nah assalamualaikum, kasih salam lah kita misalnya kan. Kalau bahasa kita kan, nah, ketemu assalamualaikum. Nah, kalau dari sini gimana nih? Kalau orang bukan Islam tuh tahu bersalam, tahu ya. Nah, jadi si orang Yahudi ini, nah pergi ke rumah orang Islam. Nah, jadi cerita sambil menangis. Ini orang Yahudi itu sambil menangis, cerita tadi malam saya bermimpi ketemu. Nah, tapi ada seorang laki-laki yang wajahnya begitu indah, wajahnya begitu cantik, wajahnya keluar cahaya. Nah, berpakaian warna putih. Tanya orang Islam, "Wahai Muslim, itu siapa? Mukanya begitu, hidungnya begitu?" Oh, jawabnya orang Islam, yang sampian melihat dalam guring sampian tadi itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdua ini orang Yahudi yang suami istri ini langsung masuk Islam. Mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sekali dalam mimpi. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhirat nanti. Nah, ini ulama-ulama dan guru-guru kita juga ambil istifadah, dapat ambil paham dari cerita tadi. Nah, sebenarnya hadis-hadis itu kan banyak. Nah, jadi alhamdulillah, kalau kita senantiasa senang hati dengan Rasulullah, senang hati dengan sholawat, senang hati dengan menyebut nama Allah. Nah, itu kan tadi kita baca qasidah, ya kan? Dzikruhu yuhyin nufus. Dzikruhu, bila kita sebut nama Muhammad itu yuhyin nufus, yuhyin ruh. Jadi ruh kita itu kan hidup. Jadi kalau kita lihat kepada bahasanya, nah hati itu kan bisa hidup, bisa mati. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kita mau kasih contoh satu lagi. Kita lihat ini bunga apa, Bu? Bunga mawar. Jadi kenapa nih sekarang ini bunga mawar ini jadi kayak begini? Ada sekar lagi nih, ya kan? Layu, kenapa jadi layu? Nah, satu aja, karena putusnya air. Nah kan, kalau bunga mawar ini kalau di pohonnya itu, kalau kita kada pacul itu segar ya. Nah, kada layu. Nah, jadi begitu juga. Nah, jasad kita ini kayak bunga ini. Kalau putusnya kada berhubungnya dengan air,
jasad juga, ruh kita jadi kayak begitu. Nah, maka diberi di apa namanya, dikasih contoh oleh ulama. Nah, ruh kita ini juga seperti jasad. Nah, jasad kita apa namanya, pasti minum, pasti makan. Jadi namun kada makan, kada minum, kering kulit kita. Nah, jasad kita juga lemah. Nah, begitulah ruh kita juga berhajat. Nah, pasti makan, pasti minum. Nah, itulah kalau makanannya ruh itu, yaitu zikrullah. Ruh kita itu juga berhajat kepada minuman, mau juga kepada minum, baju, airnya. Nah, yaitulah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum dari keluarnya bunga mawar ini, batangnya sudah, batangnya ada dulu, pokoknya ada. Kalau kada pokok, bunganya kada ada. Datangnya bunga dari pokok. Pokoknya kalau gak segar, gak ada air, artinya bunganya tidak ada. Nah, jadi ulama-ulama, guru-guru kita juga membandingkan. Kalau ruh kita ini gak apa namanya, gak ketemu, gak tersiram, gak mesra sama air. Nah, ruh kita lemah, ruh kita itu lemah. Jadi supaya hati kita ini nyambung, hati kita itu segar, senantiasa dalam ketenangan. Ya kan, kadang-kadang orang senang belum tentu tenang. Kadang-kadang orang itu senang, mobilnya ada, duitnya ada. Nah, jadi semuanya ada, tapi ada kalau anaknya itu apa namanya, nakal, hatinya gak tenang, gak ada tenang. Tapi kalau orangnya hatinya tenang, insya Allah senang, insya Allah senang. Nah, jadi, nah kalau ruh kita ini biar apa namanya mau segar, nah hubungi dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu laksana banyu, laksana air yang menyiramkan hati kita, yang menyiramkan ruh kita. Nah, supaya apa namanya bisa keluar macam-macam. Jadi kalau kita lihat ada ketemu, nah begini, ulama kita ada sebut begini, menyebutkan as-salatu ala nabi syaikhun atau syaikhu man la syaikhun, syaikhun liman la syaikhulah. Salawat itu ialah guru bagi orang yang kada guru. Jadi akhir zaman kita ini kan susah. Nah, jadi apa namanya, susah ketemu guru-guru mursyid yang betul-betul membimbingkan rohani kita untuk menuju kepada Allah, itu susah. Nah, jadi ulama kita bilang pegang aja sholawat. Jadi ulun ini kan alhamdulillah ya, kita banyak juga tanya-tanya sama guru-guru. Nah, gimana sholawat itu? As-salatu ala nabi. Jadi itu ibaratnya sholawat atas Nabi. Syekhun ialah guru. Jadi syekhun itu kalau ibaratnya apa namanya, as-salatu jadi mubtada, syekh atau syekhun itu kan ibaratnya jadi khabar. Nah, jadi kalau kita lihat juga itu tentang ilmu-ilmu balaghah itu, as-salatu ala nabi itu apa namanya, majazul mursalun. Jadi hazafkan apa namanya, dihazafkan adat. Nah, jadi ringkasnya begini. Kalau kita belajar sama guru, dapatnya ilmu. Nah, dapatnya ilmu. Jadi kalau sholawat di guru, dapatnya apa? Nah, jadi guru-guru kita yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar lewat guru dapat ilmu, sholawat juga dapat ilmu, tapi berbentuk ilmu laduni.
Nah jadi, apabila kita itu bersolawat, banyak solawat kepada Rasulullah, nah jadi itu tadilah ruh jasad kita, ruh kita ini, nah dimesrakan air, nah di situ keluarnya daun. Ibarat keluarnya daun, keluarnya bunga. Nah bunga ini yang kita mau ini harumnya, bukan bunga yang kita mau. Nah begitulah orang yang senantiasa hubungan hatinya dengan Rasulullah SAW, di situ keluarnya itu apa namanya, hasil dari salawat itu keluar. Nah berupa ma'rifat dan sebagainya. Nah akhirnya apa nama harumnya itulah kita dapat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat ilmu kita. Mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya ada kesilapan dan kesalahan, minta maaf, minta halal, minta ridho. Apa saja kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang jelek-jelek itu daripada nafsu ulun. Nah jadi ulun kata apa namanya, kata bahwa panjang lagi dipanggil, mudah-mudahan sedikit ya tapi manfaat. Tapi kalau banyak ada manfaat, kita nggak mau dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.